untuk memulai pelajaran supaya kita bisa belajarnya dengan sempurna, dengan tenang, dan apa yang kita pelajari nanti insyaallah bisa kita resapi dan kita pahami. Oleh karena itu Pak minta ketua kelasnya tolong dipimpin doa itu. Ya. Dan boleh terdiri start. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah surat pribadi dan surat resmi. Itu kalian masih ingat apa fungsi daripada surat, baik surat pribadi maupun surat resmi. Nah untuk hari ini membedakan surat pribadi dan surat resmi, ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi kita, mencari atau menentukan perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi, ada baiknya supaya kita belajarnya tidak terganggu, maka kita lakukan kesepakatan kelas dulu. Ayo, apa kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas, ya, apa? Tidak ribut. Boleh ribut. Ya, kesepakatan kita, ya. Tidak ribut pada saat penyampaian materi. Tidak keluar masuk kelas, tidak makan di dalam kelas atau minum, tidak masuk ini, tidak keluar kelas tanpa alasan sebagai maksudnya begini. Kalau kamu memang rasanya mau BAB, silakan angkat tangan, ya. Silakan angkat tangan. Dan keluarnya tidak boleh lebih dari 1 orang. Waktu yang diberikan 5 menit. Kalau BAB cukup. Baik, kita membedakan surat pribadi dan surat resmi. Kemarin kita bahas surat pribadi dan surat resmi. Kita tahu semua sudah bisa buat surat. Latihan kita sudah buat surat pribadi sudah.
buat gambaran gambar surat pribadi apakah dia salah ukur dia ya pribadi dan surat resmi. Nah sekarang kita akan bedakan ya. Kita akan bedakan bagian antara surat pribadi dan surat resmi. Baik, ya. Kita lihat di depan itu ada perbedaan. Siapa yang pernah buat atau pernah melihat surat resmi? Siapa yang pernah membuat atau melihat contoh surat resmi? Jadi belum pernah? Ada yang tahu? Undangan, ya? Undangan. Surat undangan. Undangan apa? Undangan apa? Undangan dari sekolah. Kita anggap saja surat resmi yang dibuat oleh organisasi siswa intrasekolah atau OSIS untuk sekolah yang lain. Jadi yang pertama kita ulangi ke pertamanya ya, surat pribadi itu untuk keperluan pribadi, sedangkan surat resmi untuk keperluan yang sifatnya resmi. Kalau pribadi dan pribadi itu pribadi atau dari perseorangan ke orang lain, sedangkan yang resmi itu dari satu instansi atau satu organisasi kepada organisasi yang lain. Dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Nah sekarang Pak minta secara berkelompok 5 orang berkelompok, 5 orang kelompok. Ayo cepat. Kelompok 5 orang. Ya, silakan. Mari.
Boleh ke depan. Nah, tugas kalian mencari perbedaan, ya, mencari dan menunjukkan perbedaan antara surat pribadi dan surat asli ini. Sebagai contohnya, ya, silakan kalian buka buku kerja kalian halaman 48. Ya, di halaman 48 ini ada penjelasan mengenai surat. Jadi kalian melihat di sini, nanti akan kita bedakan seperti ini. Ya, kita jangan ada yang punya identitas sendiri. Ya. Kakak, perhatikan. Ini sudah Pak buat rekapannya untuk kita nanti akan mencontek. Ya. Perbedaan surat pribadi ini dan surat resmi. Di mana letaknya? Seperti Pak berikan contoh ya. Di sini Papuan. Surat pribadi. Tanggal surat ada. Surat resmi, tanggal surat ada. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita contek. Kalau tidak ada, misalkan box surat ada di surat pribadi, contek. Tidak ada di surat resmi, kosongkan. Ya. Jadi kalian melihat perbedaannya nanti berdasarkan rekapan kita ini. Nanti dapat diketahui di mana letaknya surat pribadi. Ingat, ini tidak Pak masukkan bahasa yang digunakan. Ya, ini tidak Pak masukkan bahasa. Cukup Pak jelaskan saja. Bahasa yang dipergunakan untuk surat pribadi itu tidak mesti bahasa baku. Artinya boleh mempergunakan bahasa ibu atau bahasa daerah.
Kalau di rumahnya pakai bahasa Indonesia, begitu kalian kenal bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia. Lihat di sini, buat rekaman ini. Nanti kalian tinggal mencontek ada dan tidak adanya yang nomor-nomor ini di dalam surat. Misalkan ini tanda tangan dari cap. Misalnya, halo, kalau kamu buat surat kepada orang tua kamu cap, berarti surat pribadi ada capnya. Surat pribadi ada capnya. Contoh, surat dinas ada tidak capnya? Ada. Contoh, berarti ada semua ya. Nanti kita lihat yang mana. Ya Pak, jelaskan. Ini kok. Ya, jabatan. Pak, para penutup awak. Nomor 9, soal penutup. Sudah oke? Sudah selesai? Kelompok 1. Coba dicontek. Kelompok lain coba perhatikan ke depan. Perwakilan saja, nomor saja. Itu nomor 3. Ini dari kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok mana lagi? Yang training, tampil. Ini ada perbedaan belakangnya. Nanti ya, bukan kelompok yang bukan. Sama seperti ini jawabannya. Semua kelompok. Semua kelompok sama jawabannya. Ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, kelompok 5. Silakan gimana? Sesuai kertas yang dilampirkan. Nanti pertanyaannya ada. Pak lagi jelaskan. Pakai gagal paham ya. Pak lagi jelaskan, kamu bertanya. Ada waktunya bertanya. Jadi lampiran itu lampiran di dalam surat itu sehelai kertas yang membutuhkan, yang dibutuhkan. Misalkan
kamu mengundang untuk turnamen kualifikasi. Di samping selai surat undangan, itu, kamu melampirkan selai kertas, ya, selai kertas yang misalnya apa? Jenis lomba yang diikuti, tinggal contek, volleyball, putra putri, mungkin kamu kirim yang putra saja, contek yang putra. Kalau yang putri, contek putri. Jadi itu lampiran kertas yang dilampirkan, kumpulkan. Kumpulkan. Tiga kelompok lagi sana. Tolong disepakati, katakan baik ini dari kelompok satu dari menampilkan, katanya di kelompok-kelompok lain semuanya sama seperti ini. Nah sekarang Pak mau tanya ke kamu, ini ada 4 untuk di kelompok pribadi, sedangkan ini ada 6. Mana 2 lagi? Nomor 3 salah pembuka ini. Kalau di sini mana tempatnya? Salam pembuka. Tidak ada salam pembuka, salam pribadi. Hah? Masa salam pribadi tidak ada salam pembuka? Aduh, kalian Fitri. Nah, itu ya. Salam pembuka pasti ada. Pasti ada. Ya, ada semua salam pribadi, ada salam pribadinya.
Masa nggak ada? Nah sekarang kita lihat perbedaannya. Di mana yang tidak ada di surat resmi? Kop surat, nih ya. Tidak ada di surat pribadi. Adanya di surat resmi. Nomor lampiran perihal, ini adanya di surat resmi. Tidak ada di surat pribadi. Kenapa ada apa namanya nomor lampiran perihal? Karena surat resmi itu harus ada buku agenda surat masuk dan surat keluar, dicatat supaya diketahui wah surat nomor sekian ini isinya dan itu diarsipkan. Woi guys, bayang nggak? Kemudian apa lagi? Ini Salam itu. nama jelas, ada enggak? Ada. Ini boleh tanda tangan, tapi dia tidak memakai cap, boleh saja ya. Kalau di surat resmi dia pakai tanda tangan, pakai cap juga. Kalau surat pribadi, nama jelas ditandatangani saja, tidak cap. Nah, yang di situ letak perbedaannya sebalik. Jadi yang perbedaannya itu letaknya di sini. 1, 2, ya. Kemudian nomor 11 ini dan ini 13. 13 itu tembusan kalau surat resmi. Kalau ada yang perlu ditembuskan, misalnya di dalam surat undangan turnamen itu, kalau itu dianggap perlu diketahui oleh dinas pendidikan, maka kita buat tembusan, ya, tembusan. Nah, tembusan ya, tembusan. 1, dinas pendidikan Kabupaten Lahat. Siapa lagi kira-kira? Oh, kita ini perlu pengamanan. Kapolsek, misalkan. Kapolsek Seksu. Tuh. Jangan hanya ada mereknya saja atau datanya saja, tembusan ada dinas pendidikan Kapolsek, tapi suratnya tidak sampai ke dinas pendidikan. Berarti tembusan itu kita sampaikan. Surat undangan kita tadi kita kirimkan juga ke dinas pendidikan, kirim juga di Kapolsek. Ya, paham kira-kira? Kalau nanti Pak suruh buat surat resmi undangan turnamen bisa? Bisa. Bisa, ya. Kalau bisa, alhamdulillah berarti apa yang materi yang kita pelajari itu dapat diresap dengan baik oleh kalian. Baik, kita simpulkan. Kita simpulkan pada hari ini. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas, maka kita akan lihat berikutnya. Materi kita pertemuan akan datang. Kita latihan membuat surat undangan atau surat resmi untuk
kegiatan suatu organisasi. Sampai di sini kemungkinan ada yang mau ditanyakan, Ya. dipersilakan, atau kemungkinan ada yang mau disampaikan, Ya. saran-saran mungkin Ya. terhadap apa yang Pak sampaikan hari ini. Ya. Tidak ada juga. Ya. Pak tanya, apakah kita belajar hari ini happy atau tidak? Benar happy? Happy benar. Kemungkinan tidak happy. Happy, Pak. Kita kalau memang happy dan belajarnya menyenangkan, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.